Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu mewasiatkan, mendekatlah kepadaku, niscaya engkau akan melihat sesuatu dari dirimu yang tak dapat kau lihat ketika engkau jauh dariku. Saat engkau membutuhkan agamamu, engkau perlu bersamaku. Aku tidak lebih istimewa daripada engkau dalam agama Allah SWT. Namun aku punya keteguhan untuk kembali ke agamanya karena aku telah dididik dengan kekuasaan yang keras sehingga aku terhindar dari sifat munafik. Ini ada beberapa item. Yang pertama, mendekat, ini dalam arti apakah bercermin. Yang kedua, ingin membutuhkan agama tetapi beliau malah merendah. Istilahnya dalam hal agama ini tidak lebih istimewa dari yang mendekat tadi, tetapi punya keteguhan untuk kembali ke agama. Mohon pemahaman. Kamu banyak ibadah, banyak mengaji, banyak menulis, tapi yang ajaib, sangat ajaib, tapi tidak merasa dekat dengan Tuhan. Itulah orang munafik. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak punya itu. Dan kamu selalu membuat kesempatan rumahmu itu hatimu, membuka pintu-pintu yang lain daripada Tuhan itu. Ini orang munafik. Nah, itu tidak dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Minimal kamu merasa dekat enggak? Kalau susah dengan Tuhanmu, sudah merasa dekat sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Dekat, nggak jauh. Itu aja. Kalau kamu memandang Syekh Abdul Qadir Jailani, paham? Maka dihilangkan semua sifat munafik. Hanya memandang. Apalagi kamu belajar ilmunya. Ketika kalimat kamu katakan Syekh Abdul Qadir Jailani, kecepatan 10.000 cahaya sudah di hadapan. Kenapa begitu hebatnya? Dia manusia, bukan manusia. Cahayanya itulah yang bisa menembus sampai ke hatimu. Nah, saya takut kalau ngomong-ngomong wali-wali. Kita wirid, kita dikir, tapi kenapa kamu berdampingan dengan setan? Ini atau tidak? Kamu dikir, kamu ibadah, kamu puasa, kamu tahajud, makin dekat kamu dengan setan. Ini aneh. Lempar saja, nggak tahu mulut. Dia ngomong, saya melempar, kenapa guru melempar saya? Padahal dilempar lagi iblisnya sama dia. Ya kalau kamu sih kesini.
yang maksudnya setan bergandengan tadi? Hati itu selain Allah. Dilempar sama saya, kurang ajar. Nah, dipikir secara tohir, dilempar manusianya kan, padahal dia mukul iblis. Nah, itu lagi Gun. Aku senang sing aneh-aneh. Entekno kitabmu, alhamdulillah. Satu ayat, satu dunia saisinya. Gembiralah kamu. Walaupun kamu nggak ngerti. Masih dalam kitab Fathur Rabbani disebutkan, kejarlah pemberi nikmat, bukan nikmat itu sendiri. Ingatlah kematian, bersabarlah menghadapi segala cobaan, bertawakallah kepada Allah dalam segala kondisi. Kemudian dilanjutkan, berpalinglah dari dunia, berpaling dari akhirat, dan semuanya selain Allah SWT. Niscaya ketenangan, penjagaan, perlindungan akan mendatangimu dari berbagai arah. Yang dicari adalah ketenangan, penjagaan, perlindungan. Jadi suruh mengejar pemberi nikmat dan taat kepada tadi itu, sampai berpaling dunia, akhirat, dan semua selain Allah. Kamu ibadah, apa yang kamu inginkan? Jadi kalau kamu jawab itu ya, kamu renungkan dulu, kita kesepakat, kamu bisa jadi yang nak konstan. Dasar pokok orang ibadah ya, yang kita harus memilikinya, yang sudah berulang-ulang saya katakan, kamu sekalian selalu melampauinya. Kenapa? Ternyata kalian masih dikuasai oleh hawa nafsu. Bukankah guru sering mengatakan, kedudukan kalian sampai saat ini adalah melatih diri. Tentu akan malu kalau kamu berbicara tentang hal-hal yang menguntungkan. Riyadhun nafas itu artinya kita terus melatih untuk membuang perkara-perkara yang cacat. Ini orang nggak punya malu. Kalau orang tahu banyak cacatnya, malu dia minta apa-apa. Betul? Ayo, jujur. Apalagi dalam training. Nah, training ini ada 1 tahun, 3 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 1000 tahun. Adanya itu. Yang kedua, yang sudah jelas, kita masih mencari jati diri ini untuk mengenal diri. Kita belum mengenal diri, belum sama sekali. Nah, ketika sudah sampai kepada tajalli mengenal Allah, maka saya akan berbicara
baru pantas. Jangan sibuk dengan pemberiannya, sibuk sama memberi. Itu wasiat saya kan begitu. Tapi sekarang bagaimanapun manusia itu akan disibukkan dengan apa yang diberi. Walaupun dinyatakan kami sibuk dengan yang mau memberi, itu kamu tidak berlaku sama sekali. Gugur kamu akan sibuk pada pemberian. Setelah itu baru kamu mengenal tawakal. Nah, ini dengan sendirinya fase-fasenya akan naik. Nah, sementara ini seperti hanya listrik. Listrik ke setrika. Begitu langsung pemanasan itu langsung, kamu buat setrika, terbakar kain. Kamu belum punya elemen-elemen, partikel-partikel yang bisa menahan panas. Dari 500 watt itu bisa tertahan setrika itu dengan kemampuan untuk bisa tidak membakar kain. Kamu belum punya. Kamu langsung dari listrik ke setrika tanpa elemen, langsung hantam di kain, terbakar atau tidak? Ini yang sangat parah. Artinya orang itu belum sampai ke makomnya, dia berusaha untuk sampai ke sana. Jadi colok langsung, nggak pakai proses. Dia mengatakan ini ridho, gitu loh. Paham? Ada alat bantu, gitu loh. Yang mana itu ada penahan-penahan, gejolak-gejolak ini ada penahannya, ada elemen-elemen. Partikel-partikel yang mana sehingga menghadirkan panas itu tidak membakar. Kelihatannya setrika besi, tapi di dalamnya itu ada elemen-elemen penahan. Ini enggak langsung buat jebol kabeh. Lalu nanti menyesal, seperti halnya kamu lihat tadi. Pak Budi Gunawan tanya ya, yang dulu dianggap sudah sampai-sampai, ternyata baru mengetahui dirinya itu siapa. Nah, itu loh. Ada yang berzikir, beribadah langsung Allah, padahal terbakar. Karena dia belum mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan ujiannya, mempersiapkan hatinya, keteguhannya, ini belum siap. Pembagian listrik itu belum siap. Langsung los. Terbakar atau tidak? Tapi kalau dia sadar bahwa ini adalah bentuk riyadhah, sadar ini saya belajar untuk mengenal, dan dia akan tahu kondisinya, dan dia tidak menuntut apa yang telah ditetapkan. Ini yang gak benar. Ini orang beribadah gelisah. Saya tahu orang gelisah, tidak tahu saya. Ini orang ibadah dapat siksa. Kalau dia terbakar, dia nggak tahu konsep. Tapi kalau kamu menjaga stamina-mu, ya prosesnya itu pelan, naiknya pelan. Nanti kamu akan tahu sendiri. Ngerti gak maksudnya? Karena kamu lihat orang film silat, Shaolin,
Ya, dia bisa bintang sampai 3 meter. Itu gak langsung terbang, itu bukan ilmu. Bukan. Dilobangi 1/2 meter, dikasih 10 kilo, 20 kilo kakinya, memberat. Kemudian dia jatuh. Kemudian dikurangi lagi, tambahi 5 cm lagi, terus lompat lagi sampai 2 meter, lompat lagi, padahal dikurangi 5 cm. Nah ini sampai 2 meter dia lompat, 2,5 lompat, tapi 5 cm. Begitu dilepas pemberatnya ini, tuh ada genteng bocor, itu langsung maruk sakti. Pada latihan 10 tahun. Jadi bukan ilmu, riadoh. Nah, ini orang latihan nggak mau langsung sakti. Bagaimana? 30.000, baca 70.000. Nah yang formula ini ya kaget, 500 saja mikir 70.000. Tapi yang biasa kok sedikit. Yang nggak biasa, waduh, 2,5 jam itu duduk saya. Terus ikut makomnya itu nabi-nabi gitu. Jadi butuh latihan. Nah kita latihan nih, kadang bisa 2 hari, 3 hari istirahat. Bagaimana kamu baca Fatihah 500 bisa 5 menit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, ia harus menggunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin, sebab dia tidak tahu kapan pintu itu tertutup baginya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mentakwilkan mewasiatkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, pergunakan kesempatan sebaik mungkin untuk melintasi pintu kehidupan selama ia masih terbuka. Sebab sebentar lagi pintu itu akan tertutup. Syaratnya adalah berbuat baik selama engkau masih mampu melaksanakan. Yang kedua, pakailah pintu tobat dan masuklah ke dalam pintu pertobatan selagi masih terbuka. Yang ketiga, masukilah pintu doa yang masih terbuka. Dan yang keempat, datangilah pintu pergaulan dengan orang-orang yang soleh. Keempat hal seperti ini kalau di istilahnya dijalankan atau diprioritaskan di ranking, ini mana yang penting harus dilakukan guru. Soalnya keempat-empatnya ini adalah pintu yang harus dilakukan. Ketaatan itu kekuatannya 2 jam. Setelah 2 jam itu ada kemungkinan disifatkan kelalaian-kelalaian.
Artinya pintu-pintu ini tidak memandang jam, waktu, saat. Ketika Allah menolongmu untuk bertobat, maka bersyukurlah kamu sehingga kamu bisa mendapatkan karunia yang besar itu. Ketika kamu di dalam kelalaian kamu, berarti kamu tidak pernah jujur dengan Tuhanmu. Sekali lagi, 2 jam kamu bergaul dengan orang-orang yang lalai, pasti kamu termasuk kelompoknya, golongannya. Ketika kamu mati 2 jam itu dalam kelalaianmu, pasti kamu terlepas tidak membawa iman. Maka berlakulah mereka yang betul-betul beriman setelah 2 jam itu memeliharanya, merawatnya. Apalagi kamu menunggu hari Rabu. Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu, Minggu. Terus kalau ukur mengetahui 2 jam kita beriman itu dari mana? Kita beriman dan 2 jam harus menjaganya. Ini yang seperti apa? Yang bagaimana? Yang selalu vertikal, connect terus bersama Tuhan. Dalam kondisi apapun. Orang kufur ini bukan di dalam sholat, di luar sholat. Orang terjerumus ini bukan waktu sholat, di luar sholat. Penghubungmu sebenarnya itu ketika kamu selalu berhubungan terus dengan Tuhan di luar sholat, bukan waktu sholat. Kamu akan berbicara bahasa selain Tuhanmu. Itu golongan orang lalai. Apa yang dimaksudkan dia bahasanya bukan bahasa Tuhanmu? Orang yang tidak pernah mengingat Tuhannya itu bahasa selain Tuhannya. Itulah iman mereka terlepas seperti anak panah keluar dari benderanya. Itu yang dikhawatirkan oleh guru-guru itu adalah di luar sholat. Maka ditetapkan di situ tadi yang kamu harus ingat: berdiri, berbaring, duduk, berjalan, ya, mengingat Tuhan. Itu maksudnya. Kalau kamu berjalan tanpa mengingat Tuhan, berarti kamu tidak bersama Tuhan. Ngerti maksudnya? Apapun yang tidak bersama dengan Tuhan, ya, itu termasuk golongan disinilah hembusan-hembusan sentralnya dari iblis tadi merusak alam pikiranmu, merusak hatimu. Pasti kamu mencari selain
Ini termasuk golongan orang yang belum bertauhid. Apalagi guyonan, ya. Apalagi banyak ngomongnya, apalagi banyak mainnya, waduh, terus auranya macam-macam. Auranya apa? Gelombang-gelombang macam-macam. Ya mudah-mudahan itu dipelihara. Mengerjakan ibadah sesudah ibadah itu adalah wajib. Ketika ibadah merasa aman, melepaskan ibadahnya itu bukan hal yang sampai pada Tuhannya. Justru lena, mati. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi Allah gak melihat kamu sujudmu, zikirmu, bangun malammu itu. Malam dari Isya sampai subuh dia zikir, takwa. Subuh matahari terbit, belum keluar kafir. Kenapa? Ini orang lupa sama Allah. Dari pagi dia beriman sama Allah terus, dosanya, tobatnya sampai mati. Isya luput, lepas, kafir. Ini yang ditakutkan, summa amanu summa kafaru. Mereka beriman seperti halnya seakan-akan dia betul-betul nggak tahu musuhnya. Tahu musuhnya? Walaupun sebentar ya, Gus, pun kafar juga. Iya, walaupun 5 menit kamu lupa terus mati. Waduh, nggak diterima. 5 menit luput, su'ul khotimah. Berarti hidup ini komitmennya harus serius melulu. Konsentrasi terus. Makanya yang ditakutkan alim-alim tadi, ya, bukan ibadahnya, bukan sholatnya, bukan. Nafasnya yang tidak ingat Allah. Kenapa diharamkan tidak tidur malam? 8 jam dia di dalam kubur. Istirahat itu golongan orang yang lupa. Kok tegang. Begitu dia tidur mati. Wa akhirul kalam akhir hayati wala la ilaha illallah. Tidak nyebut la ilaha illallah. Maka dia terus terjaga. Ketika masuk malaikat Israil, kamu masih melek. Ketika Israil jabut nyawamu, kamu ngorok. Kan ada orang mati tertidur itu langsung mati. Ya sudah, innalillah. Itu masuk kafir ya, Gus? Iya, kafir. Kecuali kamu sebelum tidur wudu, ya, wudu, pegang tasbih,
tertidur. Bangun kamu dihitung tasbih, diambil nyawamu, surga. Tapi kamu nggak ada wudhu, kecapean, pelak, sak, ya sak. Paham ya? Ini nasihat saja. Ya kamu lihat sendiri kalau saya di Singapura atau di mana, tidur di mana saya? Bukan saya itu pengen melek, tidak. Takut Israel 21 menit ngunjungi kamu tidur, mampus. Bukan masuk kampus. Paham ya? Nah, mudah-mudahan wudhu, tidur, tasbih, mengingat Allah. Terus datangkan malaikat Israel itu ada di depanmu. Walaupun kamu nggak hadir kan ya ada. Sampai kamu takut. Jangan dulu ya, ya jangan dulu ya Israel, jangan dulu tagihan berkuat. Itu saja. Itulah orang yang bertauhid. Kalau menurut kesehatan, istirahatlah 8 jam, 4 sehat, 5 sempurna. Insya Allah kamu gak kepikiran lain-lain lah, ya. Insya Allah kalau begitu tidak. Insya Allah tak punya. Betul tak punya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi wa Rasul Fatihah.